Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa karena kasih setiamu Tuhan tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Engkau berikan kesempatan kami untuk beribadah kembali bersama-sama. Kiranya Engkau sertai kami semua Tuhan, dimanapun kami berada kami percaya hadirat-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kirimkan roh-Mu Tuhan, Engkau sertai hati kami Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk memuji meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, karena kita sudah merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa, mari kita sama-sama bersyukur dan datang ke bait Allah. Mari kita nyanyikan datanglah ke bait-Nya. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu baik kepada kita semua. Mari kita pujikan Engkau baik. Membawa hidupku, teringat
Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Ku berikan hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan dan juga anak-anakku sekalian dari SMP maupun SMA Immanuel Batu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, mari Engkau memberikan setiap kami hikmat-Mu sehingga kami boleh belajar kebenaran-Mu dan kami semua boleh diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami memberikan hati kami, telinga kami untuk kami mendengarkan sungguh-sungguh firman-Mu dan bila firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami beroleh pengertian baru sehingga kehidupan kami boleh semakin memancarkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu dan juga anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Give
your best. Ya. Matius pasal 20 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita memiliki teladan yang luar biasa dalam kehidupan ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam ayat ini kita baca bahwa Tuhan datang ke bumi ini. Dia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Kita akan belajar karakter dari Tuhan yang luar biasa ini. Saya mempelajari bahwa kita memiliki Tuhan yang adalah a giver, sosok yang memberi. Ya. Dia adalah pribadi yang memberi. Kehidupannya adalah kehidupan yang memberi. Ya. Secara ilahi Tuhan memang memberikan segala sesuatu yang baik di alam ini untuk dinikmati oleh semua orang, baik orang yang jahat maupun orang yang baik, sama-sama menikmati pemberian Tuhan. Contoh matahari, ya, udara yang bisa kita hirup, segala sesuatu yang baik. Secara ketika dia ada di tengah-tengah kita sebagai pribadi manusia, dia juga memberikan teladan yang luar biasa, yaitu dia memberi. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita tahu pribadi Yesus ketika dia hadir di bumi ini, kehidupannya penuh dengan pemberian. Dia memberikan perhatian, ya. Kita tahu dia memberikan perhatian, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Kita tahu di dalam pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, dia banyak memberikan pertolongan. Karena memang prinsipnya adalah Tuhan katakan dia datang untuk melayani dan memberi. Ya, karakter Tuhan ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani Tuhan Yesus ini. Bukan seberapa banyak atau mahal apa yang dapat kita berikan, tetapi kualitas hati kita ketika kita memberi, itu yang Tuhan lihat. Anak-anakku sekalian, kita mungkin berpikir saya tidak punya apa yang besar, ya, saya tidak punya harta kekayaan yang banyak, atau saya tidak terlalu pintar seperti orang lain mungkin ya. Tetapi pemberian kita tidak selalu yang demikian, anak-anakku sekalian. Ya, seperti peristiwa Markus pasal 12 ayat 44. Di situ kita lihat, kalau anak-anakku sekalian membaca, ada seorang janda miskin yang memberi persembahan cuma berapa duit, sedikit ya. Tetapi dia memberikan sungguh-sungguh, bahkan itu adalah seluruh yang dia punya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu sungguh berharga. Coba saya lihat di dalam Markus 12 ayat 44. Markus 12 ayat 44. Dikatakan seperti ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kualitas hati ketika kita memberi inilah yang dilihat oleh Tuhan. Ya, mari kita belajar beberapa hal di sini ya. Sekali lagi, pemberian kita ya, hati yang memberi itu tidak selalu yang besar, yang fisik-fisik, harta kekayaan bisa. Tapi sekali lagi bisa dalam bentuk perhatian, ya, pertolongan, ya.
telinga yang mendengar, mengerjakan sesuatu ya dengan sungguh-sungguh. Kita lihat sikap kualitas hati kita ketika kita memberi. Yang pertama, di dalam Matius 6 ayat 36, di situ dikatakan Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Ketika kita memberi, ya, kita memiliki hati yang memberi harus digerakkan oleh kasih. Tuhan Yesus ketika dia melayani di bumi ini, ya, sebagai seorang yang sangat diharapkan pada waktu itu, dia menjadi idola di mana-mana ya, anak-anakku sekalian. Dicari orang-orang banyak-banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan mereka semua diberkati ya, melalui pengajarannya, melalui kasihnya, melalui mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Anak-anak, di dalam Matius 6 ayat 36 ini, Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasih. Banyak di dalam ayat-ayat yang lain, dia selalu digerakkan oleh kasih kepada semua orang yang dia lihat. Ya, dia digerakkan oleh kasih kepada Bapaknya di surga dan juga kepada setiap orang yang dia mau tebus. Sehingga kasih ini membuat dia berbuat sesuatu. Ya, ketika kita digerakkan oleh kasih, menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, kita akan meneruskan kasihnya itu kepada orang lain. Ya, anak-anakku sekalian harus sadar bahwa Tuhan itu sayang kalian. Ya, ketika kita sadar bahwa Tuhan sayang saya, Dia memberikan dirinya untuk saya dan saya bisa mengandalkan Tuhan setiap saat, maka anak-anak akan mengalami kasih Tuhan dan anak-anak akan digerakkan oleh kasih dalam segala sesuatu, terutama ketika kita memberi. Allah adalah kasih. Kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Maka kita pun harus mengasihi. Kasih itu pasti memberi, anak-anak ya. Yang pertama, ketika kita memberi, kita harus digerakkan oleh kasih. Yang kedua, anak-anak, memberi harus dengan tulus. Roma 12 ayat 8. Kita buka bersama-sama. Roma 12 ayat 8. Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ya, ikhlas ini Memrata bisa terjemahkan tulus. Ya, tulus itu tidak memikirkan keuntungan diri sendiri. Ya, tidak berpusat kepada diri sendiri. Tulus, ikhlas. Ya, tidak setengah hati ketika kita memberikan senyuman kita kepada orang lain, ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, ya. Itu kita memberikan waktu dan perhatian kita tidak setengah hati atau tidak berat hati, tapi dengan tulus, ya. Segenap hati, ya. Ketika kita menjadi pribadi yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan tulus, ini kita akan menjadi berkat anak-anak. Ya, kerjakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan, yang diberikan Bapak Ibu Guru atau Mama Papa dengan tulus. Ya, maka itu akan menjadi berkat. Hati yang memberi dengan tulus. Ya, yang ketiga adalah memberi dengan sukacita. Kita lihat dalam Roma 12 ayat 8b tadi dikatakan di bawahnya, siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Anak-anak sekalian, kita harus memiliki karakter memberi, suka memberi dengan sukacita, ya. Ketika kita memberikan sesuatu untuk orang lain, ya, mengerjakan sesuatu, memberikan waktu kita, perhatian kita, ya, pertolongan kita, atau tugas-tugas yang harus kita kerjakan, kita harus mengerjakannya dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, tidak berat, ya. Karena ketika kita memberi sesuatu, mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, itu selain Tuhan senang, ya. Selain Tuhan senang, tugas berat akan jadi terasa ringan, ya. Dan apa yang kita kerjakan pasti diberkati dan menjadi berkat. Anak-anakku sekalian, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka memberi dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, ya. Puji Tuhan, yang terakhir, anak-anak, kita harus memiliki kualitas hati yang memberi untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan juga, apapun yang kita perbuat, biarlah kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya, ketika kita memberi apapun dalam kehidupan kita, ya, hidup yang memberi, kita melakukannya bukan semata-mata untuk orang lain, tapi untuk Tuhan. Ada sebuah lagu lama, bahasa Inggris, ya. Itu seperti ini. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaking together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Ya, ketika kita memberi, berilah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Maka kita buka bersama dalam Lukas 6 ayat 38, ayat terakhir, ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Anak-anak, apa yang kita beri itu akan kembali kepada kita. Apa yang kita taburkan itu akan kita tuai suatu saat. Mungkin tidak hari ini, tapi di hari-hari yang akan datang. Hari ini adalah hasil dari apa yang kita kerjakan di waktu lalu, ya. Ketika kita menabur sesuatu yang baik, memberi sesuatu yang baik buat orang lain, buat orang-orang sekitar kita. Dan hari ini kita akan menikmati kebaikan dari apa yang kita kerjakan kemarin. Karena itu anak-anak, mari kita memiliki karakter seperti Tuhan. Karakter yang memberi, ya. Tidak meminta-minta terus, tapi memberi. Apa yang bisa kamu berikan sebagai anak-anak Tuhan? Di rumah, apa yang bisa kamu berikan kepada orang tua, ya? Ketaatanmu, anak-anak, ya. Apa yang bisa kau berikan untuk kakak dan adikmu, ya. Mungkin telingamu untuk mendengar, tanganmu untuk menolong, ya. Senyumanmu, kehadiranmu selalu membawa berkat. Beri dengan sukacita, ya. Dimanapun, mungkin Bapak Ibu guru di pekerjaan, kita juga memberikan diri kita, memberi apa yang kita bisa, memberi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Berikan dengan 4 hal tadi, karena kasih, dengan tulus, dengan sukacita, dan untuk Tuhan. Maka kita semua, apa saja yang kita kerjakan akan berhasil, dan tentunya akan diberkati, dan menjadi berkat, dan Tuhan dipermuliakan. Mari bersama saya, kita bersama-sama meneladani Tuhan Yesus, menjadi pribadi-pribadi yang memberi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengar. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan rindukan. Menjadi pribadi yang memberi. Biarlah melalui kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Siapapun kami baik Bapak Ibu Guru maupun anak-anak-Mu yang mendengar. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberi. Kehidupan kami selalu memberikan arti buat setiap orang di sekitar kami. Kehidupan kami memberi manfaat buat orang di sekitar kami. Kehidupan kami boleh memberikan teladan, memberikan kekuatan buat setiap orang di sekitar kami. Memberikan pencerahan buat setiap orang di sekitar kami. Bahwa Tuhan baik buat setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak, berkati Bapak Ibu Guru juga semua kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Orang-orang yang menjadi berkat dimanapun kami ada. Apapun yang kami kerjakan, tugas-tugas yang kami kerjakan, kami memberikan diri kami, melakukan segala sesuatu, didorong oleh kasih, dengan tulus, dengan sukacita, dan untuk Tuhan. Sehingga semua yang kami kerjakan, semua yang kami berikan, itu semua mempermuliakan Tuhan. Dan kami percaya kami semua akan menjadi orang-orang yang membawa berkat, menjadi dampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati anak-anak kami sekalian. Bila firman Tuhan berbuah-buah banyak, lebat di dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami mempermuliakan Tuhan. Mampukan kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Guru sekalian dan juga staf dan juga anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita sekali lagi dengan berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan
kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya berkat Tuhan, kasih penyertaan Tuhan menyertai setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga kami semua menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, memberi dampak positif bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, bila kiranya berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan menyertai kami semua dalam pekerjaan kami, dalam hari-hari kami, tugas-tugas kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.